kita. Aduh, iya kan. Ya, di momen kali ini kita akan membagi sebuah pengalaman kita terbang sama mengendari kereta api. Mungkin pas kita terbang mengendari kereta api pas umur berapa ya? 6 bulan kayaknya. 6 Iya. bulanan. Kira umur 6 bulan. 6 bulan kurang nggak kalau nggak salah. Berangkat. 6 bulanan kurang Ke itu Kalimantan. pas Bulan pokoknya pas April. bulan puasa bulan puasa kita berangkat, pulangnya pas hari raya Idul Fitri gitu. Terus kita naik kereta juga itu kapan? Bulan apa ya? Juni. Junian kayak gitu. Itu pas umur Ya hitung aja 6, 7, 8. umur 8 bulan. Jadi pertama apa sih yang harus kita lakukan pada saat persiapan mau naik pesawat, di pesawat itu ngapain, terus habis turun ke pesawat itu ngapain juga. Pertama kita naik pesawat itu kita harus nyiapin dulu perlengkapannya anak kita kayak gitu, mulai dari popok, minyak kayu putih, terus apa lagi, baju bla 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 kayak gitu. Ini perlengkapan bayi yang memang kalau misalnya kita dalam jangka waktu yang lama kita harus siapkan beberapa hal itu kayak gitu. Biasanya kita mau muatkan di satu tas yang tasnya itu harus Khusus. kita bawa, nggak boleh taruh bagasi kayak gitu. Jadi memang tas itu harus kita bawa kemanapun kita pergi kayak gitu. Kayak kita kemarin di bandara, untungnya pas kita di bandara Juanda ya sama bandara Apa sih namanya? Di Balikpapan, Swingan kayak gitu. Untungnya ada apa namanya? Baby care. Apa sih namanya? Buat menyusui, ruang menyusui kayak gitu, ruang bayi kayak gitu. Untung di situ pas belum berangkat anak kita beol dulu kayak gitu. Untung kayak gitu. Jadi nggak terlalu pas di pesawat juga nggak beol, gak ganti popok lah kayak gitu. Jadi nggak repot waktu di pesawat. Ya. Jadi kita repotnya waktu di bandara. Soalnya kan harus bongkar tisu basah, bongkar minyak telon kok, minyak kayu putih kayak gitu. Yes. Sebelum berangkat itu apa sih yang harus disiapkan? Untuk anaknya dulu, pastikan anaknya sehat, kondisinya fit. Terus nanti sebelum berangkat pas hari H itu pakai bajunya usahakan yang lengan panjang, pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Soalnya nanti di bandara kan udah pasti dingin. Kalau misalnya punya jaket ya pakai jaket. Kalau misalnya nggak ada ya pakai selimutnya, itu aja nggak apa-apa. Ya, selimut itu penting sih kayak gitu buat menghangatkan lebih tepatnya, dan lebih diutamakan sih minyak telon. Jangan lupa pada saat mau berangkat, pada saat di baby care atau ruang menyusui itu usahakan dikasih minyak telon lagi, walaupun pas dari rumah ke bandara itu udah dikasih, lebih kita anjurkan dikasih lagi kayak gitu. Soalnya memang benar-benar dingin kayak gitu pada saat di pesawat kayak gitu. Lagian kan waktu itu juga Kina masih kecil, masih umur 6 bulan bulan. gitu. Jadi pasti ngerasa dingin banget, apalagi bandara kan dingin gitu, AC-nya banyak di mana-mana. Itu yang pada saat sebelum berangkat kayak gitu. Pas di penerbangan di pesawat kemarin kan kita tanya-tanya dokter kayak gitu, dokter anak kayak gitu, terus dokter THT juga, dokter mata juga, dokter apa yang terakhir? THT. Jantung itu sama anak ya. Jantung sama anak kemarin. Jadi pas sebelum berangkat, 1 bulan sebelum berangkat atau beberapa hari sebelum berangkat itu kan waktunya kontrol anak kita. Jadi sekalian konsul kayak gitu. Dan boleh nggak anak umur 6 bulan buat naik pesawat? Terus bagaimana sih waktu naik pesawat? Saran-saran dari dokter kalau naik pesawat bagaimana? Dan alhamdulillah katanya beberapa dokter tersebut memperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Yang pertama itu nggak boleh pakai
penutup kepala, penutup telinga ya, penutup kepala, penutup telinga gitu. Jadi kenapa sih? Jadi dokter THT sama dokter anak itu menganjurkan Pak Bu jangan pakai penutup telinga gitu, malah nanti berbahaya buat telinganya katanya kayak gitu. Jadi memang kemarin kita nggak pakai tutup telinga, walaupun di bandara kemarin kan ada yang bapak-bapak ibu-ibu itu bilang lo nggak pakai tutup telinga mboten kayak gitu. Kita bilang kan kayak gitu karena memang dianjurkan sama dokternya sendiri kayak gitu, dokter THT sama dokter anak kayak gitu. Terus sekalian anak tersebut itu diusahakan untuk ngomong atau menyusui kayak gitu, biar anaknya itu ada sirkulasi udara antara telinga, mulut, tenggorokan kayak gitu. Jadi mulutnya harus bergerak, rahangnya bergerak biar waktu di atas itu apa ya nggak budak gitu. Ya intinya nggak bikin Tekanannya tuli kan kayak gitu. berubah di atas, jadi harus bergerak terus mulutnya. Bergerak terus. Jadi disarankan sama dokter waktu take off itu sama landing anaknya nenen atau nyusu atau ngedot, yang penting mulutnya gerak, atau dia sambil makan di dalam pesawat ya nggak apa-apa, yang penting bergerak mulutnya juga. Kalau makan juga jangan makan yang berat ya kayak gitu, makan yang benar-benar ringan banget kayak gitu, karena tapinya memang yang snack lah kayak gitu, jangan nasi ataupun apa gitu, dan lebih diutamakan sih minum sih kayak gitu. Terus kalau misalnya nangis pas penerbangan Surabaya Balikpapan nangis nggak ya? Jadi waktu berangkat itu kan karena posisinya Kina itu tidur waktu berangkat, jadi dia mau nenen waktu di pesawat, tapi dia udah saking ngantuknya jadi tidur waktu take off. Pas di atas mau landing bangun, jadi dia karena bangun itu nangis, terus nangis dia minta, nggak mungkin bayi ya, minta digendong, terus nggak bisa digendong, jadi akhirnya kita rayu, ternyata untung aja ada mas-mas pramugara yang membantuin ngajakin mainan sama Kina, jadi dia nggak nangis. Ya, dan kalau misalnya nangis mungkin diusahakan bilanglah ke tetangga depan, belakang, samping kanan, samping kiri, kalau misalnya Bu, Pak, mohon maaf kalau misalnya terganggu anak saya, kalau misalnya nanti pada saat di penerbangan atau nanti agak rewel, nggih mohon maaf kayak gitu. Terus sama juga kalau misalnya mungkin ke izin ke pramugara atau pramugarinya kalau misalnya kita membawa anak kayak gitu, dan juga biasanya kan di pesawat itu kita diberikan pokoknya safety sendiri lah, sabuk pengaman tambahan buat anaknya kayak gitu, sama pelampung tambahan pelampung mungkin dari pihak penerbangan atau siapapun lah yang mengetahui hal ini bisa ngasih informasi. Kalau nggak salah dapat sapu sama pelampung tambahan buat bayinya kayak gitu, dan itu nanti akan dikembalikan lagi ke pramugari atau pramugaranya kayak gitu. Bebas kok itu mau dipakai apa enggak, tapi kalau misalnya urgent ya harus dipakai. Tapi kalau misalnya cuma buat take off sama landing, kemarin tuh Kina nggak tak pakein sabuk tambahannya, jadi cuma dipegang aja, disimpan. Itu kepake kalau misalnya benar-benar yang urgent di atas. Soalnya juga takutnya kalau misalnya pas Kina pas itu kan tidur kayak gitu, nah takutnya malah kebangun atau apa gitu. Jadi kemarin kita memutuskan diri kami sendiri kalau misalnya nggak usah dipakai dulu lah kayak gitu. Terus apalagi ya, mungkin ya itu sih, bilang juga ke pramugari kalau misalnya kita bawa bayi kayak pasti gitu. Kan laporan dulu sebelum berangkat. Ya, laporan dulu sebelum berangkat. Terus ada satu hal yang memang mungkin beda di Bandara Sepinggan. Ada peraturan yang berbeda kalau misalnya bayi di bawah 2 tahun ya. Di bawah 2 tahun, harus bawa surat kayak gitu. Itu yang juga kita kaget. Padahal di Bandara Juanda itu nggak ada, tapi bandara pas
Bandara Sepinggan harus ada bawa surat dari dokter nggak sih? surat dari, bukan, kita kan tanda tangan sendiri kayak gitu. Oh iya, dikasih surat dari Dikasih surat dari sendiri, bandaranya gitu. sendiri buat apa sih, persetujuan, nggak tahu persetujuan apa ya kemarin. Pokoknya persetujuan buat bawa anak kecil kayak gitu. Nggak tahu itu dari bandaranya atau dari apa namanya maskapainya, kita nggak tahu juga kayak gitu. Cuma notabene pas kita naik itu kita pakai beda maskapai pesawat, ya. gitu. Nggak tahu sih ini di itu apa enggak. Maskapai pertama itu pakai Citylink, lumayan enak. Naik iya, pesawat kedua naik jet Super Airjet. Super Airjet. Super Airjet yang kedua baru dikasih Surat. kayak gitu, persetujuan kalau misalnya ada beberapa ketentuan yang aku nggak bisa menyampaikan di sini kayak gitu. Mungkin Super Airjet-nya yang sendiri mungkin nggak tahu itu dari maskapai atau dari bandaranya sendiri kayak gitu. Terus apa lagi yo? Yang penerbangan itu aja. Sih nggak terlalu repot, yang penting anaknya dipersiapkan dengan baik sebelum berangkat, anaknya sehat, bajunya, terus ya kelengkapan buat bayi sebelum berangkat itu ya harus dipersiapkan matang-matang lah. Terus kalau misalnya bisa sih bajunya senyaman mungkin buat bayinya kayak gitu. Soalnya kan takutnya kalau misalnya bajunya terlalu repot kayak yang gitu. apa, pakai rok yang Iya. bunga-bunga apa Usahakan jangan pakai rok sih. Takutnya kalau pakai rok kan agak susah nantinya untuk dia itu buka-buka kayak gitu atau kayak gimana gitu. Kan kalau rok kan takutnya malah tambah dingin. Kalau misalnya pakai celana kan enak kayak gitu. celana panjang sama baju. Celana panjang sama baju panjang kayak gitu. Terus itu mungkin yang penerbangan, baru yang untuk di kereta kan. di turun landing. Kalau landing sih hampir sama ya. Sama Intinya sama. Kalau itu anaknya pokoknya anaknya aja harus mulutnya dikondisikan bergerak. kayak gitu. Soalnya pas kayak gitu. perpindahan tekanan pesawat itu anaknya Perpindahan tekanan dari atas ke bawah itu harus benar-benar itu. Kalau misalnya bisa kalau misalnya bisa habis dari landing turun ke bandara, pas di bandara usahakan istirahat dulu, jangan langsung naik transportasi dulu kayak gitu. anaknya ditaruh, misalkan di bandara kan selalu ada Baby care buat bayi kan, jadi ditidurkan dulu Ditidurkan anaknya dulu. Paling nggak 5 menit 10 menit lah cukup kayak gitu, biar anaknya juga nggak begitu rewel kayak gitu. Soalnya kemarin kita juga kayak gitu, biar kan di bangku terus takutnya punggungnya agak sakit kayak gitu kan. Soalnya kita kemarin 1,5 jam, lumayan lama juga buat gendong. Iya itu sih ya untuk video kali ini, karena ya untuk video kali ini kita cukup sekian. Untuk video terkait kereta mungkin nanti video next selanjutnya. Dadah. Terima kasih menonton, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.